Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Ihsan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Maulana Banten, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, NIM saya 20 11 10 150. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu hukum pidana adalah Pak David. Di sini ada 5 soal yang saya pilih, terdiri dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Nomor 1, ya ini tentang teori mutlak, teori relatif, teori gabungan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 teori tersebut. Yang pertama ialah teori mutlak atau absolut. Teori ini lahir pada era klasik, pada masa pemerintahan Romawi. Teori ini dibentuk untuk mengatur atau membina manusia, membina perorangan untuk agar taat kepada aturan yang telah dibuat. Selanjutnya, teori relatif. Teori relatif ini dibentuk agar memperbaiki pelaku hukum pidana, karena setelah adanya teori absolut atau teori mutlak kan dibentuk untuk membuat hukum pidana. Nah, maka teori relatif di sini ialah dibentuk agar memperbaiki pelaku tindak pidana tadi. Nah, selanjutnya ialah teori gabungan. Teori gabungan disebut teori gabungan karena teori gabungan ini dibentuk untuk memperbaiki atau membenarkan antara teori absolut dan teori relatif. Baiklah, sekiranya itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2, yakni 3 prinsip dasar asas legalitas. Ada 3 prinsip dasar asas legalitas. Yang pertama, tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan tindak pidana. Yang ketiga, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Ini tentang 3 prinsip dasar legalitas. Nomor 3 ialah 4 asas dalam hukum pidana. 4 asas di sini ada asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Saya akan menjelaskan tentang asas teritorial dulu. Asas teritorial dalam hukum pidana adalah perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap objek yang ada di teritorial negara tersebut, melakukan tindak pidana di wilayah yang bersangkutan. Contoh, saya melakukan tindak pidana di Indonesia dan saya sebagai warga negara Indonesia. Itu teori asas teritorial. Selanjutnya asas personal. Asas personal merupakan ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar wilayah hukum Indonesia atau di negara lain. Itu asas personal. Selanjutnya ialah asas perlindungan atau nasional pasif. Kalau tadi asas personal nasional aktif. Jadi kalau asas personal tadi, dimanapun kita berada, di wilayah negara manapun, karena kita berada di asas nasional aktif, maka kita akan tetap dikenai tindak pidana
sesuai undang-undang tindak pidana yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya asas perlindungan atau nasional pasif. Asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh kejahatan yang kita lakukan, termasuk juga orang asing yang melakukannya di mana saja itu pantas dihukum. Selanjutnya asas universal. Asas universal menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut Undang-Undang Pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Seperti itu. Baiklah, nomor 3, yakni 3 unsur pertanggungjawaban pidana. 3 unsur pertanggungjawaban pidana adalah seorang pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum meskipun dia melakukan perbuatan pidana. Baiklah, selanjutnya 3 unsur pertanggungjawaban pidana. Di sini 3 unsur pertanggungjawaban pelaku pidana. Yang pertama, adanya kemampuan untuk bertanggung jawab kepada pelaku. Yang kedua, adanya hubungan sikap batin pelaku dengan kelakuan atau dolus atau culpa. Yang ketiga, ialah tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan. 3 unsur pertanggungjawaban pidana. Nomor 5, yang keenam, nomor 6. Saya mengambil nomor 6 dari 8 soal ini. 5-nya adalah nomor 6. Unsur percobaan dan dasar hukumnya. Unsur percobaan yang diatur dalam pasal 53 KUHP terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi agar seorang melakukan percobaan dapat dihukum. Yang pertama, ada niat, kemudian ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, artinya ada percobaan memang. Dan dasar hukumnya adalah pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Baiklah, sekiranya itu saja 5 soal pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.